Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan petang ini ba'dal maghrib di Lubuk Linggau, alhamdulillah masih kita duduk bersama ikhwanuna ahli sunnah, yang mana pada kesempatan petang ini kita masuk kepada malam ke 14 dari bulan Sya'ban. Maka Ramadan insyaallah sekitar 14 hari lagi. Maka pada kesempatan petang ini kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmil Fiqih dari kitab Al-Akhbaru As-Sahihatu fi Fadailis Siyam, kumpulan dari hadis-hadis yang sahih dari keutamaan berpuasa. Maka diharapkan kepada ikhwah semua untuk mendapatkan kitab atau mengambil dari PDF di media sosial. Dan insyaallah pada malam ini kita akan menyelesaikan kitab ini. Maka oleh sebab itu kepada ikhwah agar bersabar. Kita belajar sampai midnight, siap, sampai tengah malam. Bismillah, kita masuk kepada keutamaan puasa yang berikutnya, di mana di bab yang lalu kita masuk kepada keutamaan yang ke-13, maka kita masuk kepada keutamaan yang ke-14, dan perbedaan dari keutamaan yang ke-14 ini adalah keutamaan berpuasa di hari akhirah. Maka 13 poin selesai keutamaan di dunia. Maka dari keutamaan di hari akhirah, sebelum itu hari akhirah barakallahu fikum, dia itu adalah hari setelah dunia. Dan dia terbagi menjadi dua, alamul barzakh dan alamul akhirah. Alamul barzakh, dia adalah alam yang menjadi penjeda antara orang yang sudah mati, tidak bisa balik lagi ke dunia, maka dia duduk di al-barzakh. Dan di sana belum ada hari akhirah, karena hari akhirah akan dibangun setelah datangnya the end of the world, ataupun the doomsday, ataupun al-haqah, ataupun al-qiyamah. Maka sebelum hari kiamat, semua orang yang meninggalkan dunia ini akan terdampar di tempat yang dinamakan hari akhirah. Maka di hari akhirah ini, di alam barzakh. Dan alam barzakh ini adalah alam yang disebutkan dari segi lughah di Al-Quran, dia adalah alam penjeda di antara dua yang berbeda. Maka seperti Allah berfirman di dalam surat Ar-Rahman, marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhun la yabghiyan, bahwa di samudra itu akan bertemu antara dua air, air yang tawar dari muara-muara sungai, dan air yang asin dari samudra. Maka di antara keduanya tidak bertemu, meskipun sama-sama berdampingan. Kenapa? Bainahuma barzakhun la yabghiyan. Di antara keduanya ada barzakh, dan makna barzakh adalah penjeda dari air laut dengan air tawar. Maka jika tidak ada penjeda, tentu air samudra yang lebih luas itu akan masuk ke sungai-sungai, ke danau-danau. Maka sungai-sungai yang ada pada kita, seperti antum ada sungai Musi ya, di kita ada Batanghari.
maka semuanya nanti akan menjadi asin. Karena laut samudra, air samudra akan masuk jika tidak ada pembatas. Maka akan mati ekosistem dari binatang-binatang dan ikan-ikan yang tawar. Maka akan rusak dan hancur semuanya. Maka oleh sebab itu disebutkan di dalam Al-Quran, marajal bahrain yaltaqiyan bainahuma barzakhun la yabghiyan. Maka ini dari segi lughah, bahwa barzakh itu adalah penjembatan dari dua sesuatu yang berbeda. Dan begitupun di dalam Al-Quran, wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Wa min waraihim, bagi mereka orang-orang yang sudah meninggal itu, di belakang mereka itu barzakhun, ada penjeda. Ila yaumi yub'atsun, mereka duduk di dalamnya sampai hari kebangkitan. Dan hari kebangkitan tidak datang kecuali setelah datang the doomsday, datang the end of the world, datang al-haqqah, datang al-waqiah, datang hari kiamat. Setelah terjadi kiamat, barulah datang yaumi yub'atsun. Maka kesimpulannya, orang yang meninggalkan dunia seperti keluarga kita, dari orang tua kita yang meninggal, Allah yarhamuhum, maka mereka di alamil barzakh, tidak bisa kembali ke dunia dan tidak bisa masuk kepada hari kebangkitan, penghisaban, tidak. Menunggu hari kiamat, maka mereka duduk di tempat tertentu dinamakan alamil barzakh. Lalu alamil barzakh di sini, bismillah, masuk kepada mana? Kepada alamil akhirah. Sehingga bukan perkara dunia lagi. Maka di sini kita akan membahas dari keutamaan yang ke-14, di mana mulai dari sekarang ke-14 sampai 19, 5 keutamaan ini adalah keutamaan di hari akhirah bagi mereka orang yang berpuasa. Maka keutamaan yang ke-14 ini disebutkan oleh penulis di dalam kitabnya, yakunu siyamu hajizan lil adabi anisa an sahibihi fi qabrihi. Maknanya, dijadikan puasa itu hajizan lil adab. Dia adalah pelindung dari adabil qabr kepada orang yang berpuasa. Maka ini keutamaan di alamil barzah, di alam kubur, di mana di saat seseorang yang dulu berpuasa di dunia kemudian meninggal, maka di alamul kubur, gelombang pertama atau pintu masuk pertama kepada alam akhirah di barzakh, maka puasa ini, amalan yang dilaksanakan dulu di dunia, mulai membantu dan berperan kepada orang yang berpuasa. Kalau di 13 pelajaran yang lalu di dunia kita merasakannya, dan di sini di hari akhirat kelak, terutama sekarang di barzakh, di alamul kubur, di awal rihlah, awal perjalanan, the first destination dari perjalanan di hari akhirah. Maka disebutkan keutamaan puasa ini, dia akan menjadi pelindung di alam barzakh, di kuburannya, di saat datang adab al-qabr. Maka disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban, langsung masuk kepada matan, an Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala, innal mayyita idza wudi'a fi qabrihi innahu la yasma'u khafqani alihim hina yuwalluna anhu. Bahwa sungguhnya seorang mayit yang dimasukkan ke kuburan, maka dia itu setelah didudukkan dan mulai orang-orang berangkat dan orang-orang meninggalkannya, maka didengar seokan-seokan sandal yang terakhir oleh orang yang di kuburan ini. Maka semua meninggalkannya. Lalu mana istri tercinta yang dulu di dunia mengatakan, Bang Uco, I can live without you.
Wahai Bang Uco, aku ini tidak bisa hidup tanpa dirimu, Bang. Ternyata Bang Uco meninggal duluan dan si Butet kehilangan Bang Uco. Maka si Butet di sini meninggalkan dia di kuburannya. Maka Bang Uco ditinggalkan. Maka mana ucapanmu dulu, wahai Butet, bahwa I can live without you. Aku ini tidak bisa hidup tanpa dirimu, Bang. Maka engkau ternyata meninggalkan aku pula seperti orang-orang yang lain. Maka mana kecintaan? Tidak ada yang setia, paling setia, kecuali apa? Al-amalu soleh. Atau amal buruk bagi orang-orang yang buruk, yang kafir, musyrik, atau muslim yang ahlul ma'asi. Maka di sini seperti di dalam hadis yang lain, tidak ada hubungannya di sini, namun kita tambahan, ja'a fi sahihain an Ibnu Umar, inna ibna Adam idza mata, bahwa Bani Adam jika meninggal, yatba'uhu salas, fayarji'u itsnan wa yabqa ma'ahu wahid. Akan diikuti orang yang meninggal itu dengan 3 perkara. Pertama, keluarganya. Kedua, hartanya. An malihi wa ahlihi wa amalih. Diikuti 3 perkara, istrinya, anak-anaknya, orang tuanya ikut ke kuburan. Dan hartanya, dari mobilnya membawa jenazahnya dan yang lainnya. Dan amal-amal yang baik dan yang buruknya. Fayarji'u itsnan, keduanya pulang. Istrinya yang tercinta tadi si Butet pulang dan menunggu iddah 3 bulan nikah lagi. Apalagi cewek matre, dilamar sama anaknya calon bupati, ya sudah maulah. Umur tidak jadi masalah. Alhasil seperti itu keadaan dari orang yang meninggal, akan ditinggal oleh hartanya. Mobil Pajero-nya mana? Tidak diikut dikubur. Dan mogenya mana? Dari Ducati, Harley Davidson ataupun X-Max. Bukan N-Max lagi, X-Max. Maka di sini tidak ikut masuk ke kuburannya. Yang ikut masuk siapa? Amalan, baik amalan buruk ataupun amalun soleh. Dan pendalilannya seperti di hadis Al-Bara ibnu Azib yang dikeluarkan oleh Imam Abi Daud, yang mana sanadnya sahih, disahihkan oleh Syekh kami Muqbil Al-Wadi'i muhaddis dari Yaman. Disebutkan, innal adda idza kana mu'minan, seorang hamba jika mukmin di saat dia di alam kubur, yus'al an salas, dia akan ditanya tentang 3 perkara yang ma'ruf. Man rabbuk, ma dinuk, man hada rajul alladhi bu'itsa fikum. Tentang 3 perkara, al-usul as-salasah. Siapa Rabb kamu, dan siapa nabi yang diutus padamu, dan apa agamamu. Maka akan dijawab dengan mudah, tanpa butuh kepada contekan, tanpa butuh kepada bisikan-bisikan. Maka semua orang yang meninggal tidak akan membawa contekan, dan kitab usul salasah tidak akan membawa, namun bisa menjawab. Dari mana? Disebutkan di dalam Al-Quran, yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Maka maknanya yuthabbitullahu alladhina amanu, orang-orang yang beriman dan beramal soleh itu akan ditetapkan di hatinya bisa menjawab di saat fil akhirah, dibacakan ataupun ditanyakan 3 pertanyaan kubur tadi. Maka ditafsirkan ayat ini, yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah, oleh Imam Qatadah. Di dunia diisbatkan dia dalam keadaan sunnah, dan di akhirah, di saat ditanya kubur, dia bisa menjawab tanpa melihat contekan, tanpa apa-apa. Kenapa? Karena dulu dia di dunia beriman kepada Allah dan beramal soleh, maka diisbatkan. Ini kata siapa? Tafsir Qatadah ibnu Di'amah As-Sadusi, seorang tabi'i yang buta, dan sanadnya dikeluarkan oleh Imam At-Tabari dengan sanad yang sahih dari Bishr ibnu Mu'ad Al-Aqdi, dan dia rawi yang thiqah dari Yazid ibnu Zurei, dan dia rawi yang imam dari
Sa'id, dan dia bukan Sa'id al-Bandunji tentunya, belum lahir. Dari Sa'id ibnu Abi Arubah min asbatin nas dari Qatadah, orang yang paling kuat periwayatan dari Qatadah. Maka dari Qatadah tafsirnya tadi dengan sanad yang sahih. Kita tidak berbicara tafsir kecuali dengan hadis-hadis yang sahih. Seperti itulah sebaiknya ahlus sunnah, tidak hanya katanya dan katanya, maka pasti dalilnya sahih. Hadis ini asarnya sahih, hadis ini sanadnya sahih, seperti itu. Dibiasakan. Kembali kepada masalah, maka di alamil barzah dari Al-Bara ibnu Azib, orang ini akan ditanya dan dia akan bisa menjawab. Kemudian setelah bisa menjawab, berkumandang yunadil munadi, dohirnya Allah, afrisu qad sadaqa abdi, telah benar hambaku, fafrisuhu minal jannah waftahu baban minal jannah fayadkhulu, maka akan masuk kepadanya hawa-hawa surga dan pemandangan indah surga. Maka dibukakan pintu-pintu surga yang dingin, kemudian pemandangan yang indah dari surga, dan juga disebutkan wa wasi' qabrahu madda basarin, dilebarkan kuburannya sejauh mata memandang.